Shalom buat saudara semua. Apa kabar hari ini? Ada sukacita? Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, pemuda-pemudi yang terkasih, selamat bertemu kembali dalam kebaktian ibadah gabungan pemuda akhir tahun. Dan kita juga sedang memasuki minggu Advent kedua, di mana kita harus mempersiapkan diri kita untuk menerima Yesus Kristus di hari Natal, yaitu hari kelahirannya. Untuk itu, kita harus bersiap menyambut kedatangan Yesus Kristus agar dapat menuntun kita untuk mempersiapkan diri kita di sepanjang minggu ini. Tuhan sudah baik dalam kehidupan kita, amin. Dan biarlah malam hari ini kita datang menemui Tuhan dengan hati yang penuh dengan pujian dan ucapan syukur kita hanya untuk Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu hati, kita bertemu Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan di malam hari ini. Tuhan, kami boleh bersekutu, kami boleh bersatu di tempat ini Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Bapa berkati supaya ibadah yang kami lakukan dari awal, pertengahan hingga berakhirnya dengan baik Tuhan. Dan biarlah apapun yang kami lakukan bisa berbau harum di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Saya jemput kita semua bangkit berdiri, kita angkat pujian yang berkata segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak
Puji dan syukur kami naikkan kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala kebaikan dan kemurahan yang dilimpahkan kepada kita. Cinta dan kasih Tuhan merangkul dan mengumpulkan kita dalam persekutuan saat ini. Untuk itu, mari kita memuji dan mengagungkannya untuk segala kebaikannya. Kita jalani hidup dalam sukacita karena kita mengalami kasih-Nya setiap saat. Kita menyatakan kebersamaan dan persekutuan. Kita berkumpul dan menyembah-Nya, bersyukur atas kehidupan dan berkat-Nya. Ya Tuhan, layakkanlah kami datang menyembah-Mu dalam seluruh keberadaan kehidupan kami. Mari kita siapkan hati untuk menyembah. Kita mau bernyanyi bagi Dia dan sama-sama kita angkat pujian yang berkata, aku nyanyi haleluya. Menyembah-Mu di sini.
pencipta dan pemelihara. Dialah pengharapan bagi kehidupan kini dan nanti. Yesus Kristus adalah juru selamat bagi kehidupan kini dan nanti. Yesus Kristus adalah juru selamat dan Roh Kudus yang penolong yang setia. Amin. Anugerah dan damai sejahtera menaungi kita sekalian. Mari bersama-sama kita nyanyikan lagu Kubawa Hidupku Sekarang.
semuanya, kita sebagai manusia, seringkali dalam kehidupan kita berbuat kesalahan, berbuat dosa yang mungkin menyakiti hati sesama kita sebagai manusia, terlebih menyakiti hati Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mari kita mengaku dosa kita, karena sekalipun 1000 kali manusia menganggap kita bersalah dan tidak bisa dimaafkan, tapi kita punya Tuhan, kita punya Allah yang selalu memaafkan kita punya Allah yang akan selalu menerima kita apapun segala dosa dan kesalahan kita. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mazmur 32 ayat 5. Saya ajak kita semua bangkit berdiri, kita angkat pujian yang berkata selidiki aku. Akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita siapkan hati kita arahkan fokus kita kepada Tuhan sambil kita menaikkan pujian yang berkata, dengan apa akan kubalas.
bersama Pendeta Linda. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami menaikkan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Sebab betapa baiknya Tuhan menolong setiap kami dalam kemudaan kami. Tuhan membawa kami untuk meraih cita-cita kami dan menyongsong masa depan yang Tuhan persiapkan bagi kami semua. Hari ini di malam ini kami datang dengan membawa segala syukur kami, sebab Tuhan sudah menuntun perjalanan kami sepanjang tahun ini dan sebentar lagi dalam kasih dan kuasa-Mu kami akan dibawa masuk untuk mengakhiri tahun 2020 ini. Kami datang dengan segala ungkapan syukur sebab kami percaya Engkaulah sahabat di masa muda kami. Engkau yang membawa kami untuk memiliki hikmat Kristus di dalam memaknai hari-hari kemudaan kami, di dalam membangun relasi kami dengan orang lain, dan di dalam bersekutu sebagai saudara seiman di dalam Kristus. Bukalah pendengaran kami, mata kami, terlebih-lebih hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan, dan tolonglah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Senang sekali diberi kesempatan untuk menjumpai sahabat-sahabat muda Jemaat Maranatha Oibufu, dan ini menjadi perjumpaan perdana ya bagi kita di masa COVID, masa di mana kita diminta untuk tidak selalu ada di dalam persekutuan kita karena protokol kesehatan ya. Dan sekarang kita diberi kesempatan untuk berjumpa. Ini kita dengan doa ibadah. Ini sesuatu yang baik. Mari kita buka Amsal pasal 23, Amsal 23 ayat 18. Karena dia satu ayat, maka semua kita akan membacanya sama-sama. Saya menunggu semua membuka bagian ini. Amsal 23 ayat 18. Sudah ketemu? Belum? Sudah? 3, 2, 1. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Baik teman-teman, saya diminta untuk membawa sebuah refleksi dengan tema menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Menyambut kedatangan Kristus. Kita memang sementara berada dalam minggu Advent, minggu di mana kita semua menanti kedatangan Tuhan Yesus dalam menyongsong perayaan Natal sebentar lagi. Dan situasi ini tentu membawa kita untuk mengenang dan juga mengingat kembali apa yang terjadi ketika Allah datang melalui kelahiran Tuhan Yesus. Ada banyak hal saya kira yang penting yang dapat kita pelajari dari peristiwa kedatangan Tuhan Yesus. Terutama misalnya kita mencermati dan mengingat kembali sikap-sikap orang yang diceritakan di dalam Alkitab sebagai orang-orang yang menjadi saksi kedatangan Tuhan ke dunia. Bahwa ternyata orang-orang itu bisa dikatakan sebagai orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, dan orang-orang yang bisa dikatakan sangat-sangat terberkati karena kedatangan Tuhan. Mereka ini ibarat orang yang sangat beruntung dibandingkan dengan banyak orang pada waktu itu. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang Majus. Mereka adalah para gembala di Efrata. Tapi saya tidak akan cerita mereka semua, saya hanya ambil orang-orang Majusnya.
Saya tahu bahwa dari mereka kita akan menemukan banyak hal berharga untuk kita jadikan sebagai contoh hidup. Kenapa saya bilang mereka ini disebut sebagai orang yang beruntung? Karena mereka itu tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang ada di hadapan mereka. Orang yang menghargai waktu dan kesempatan tentu adalah orang yang punya tekad, punya kemauan, dan tentu saja dia fokus pada tujuan. Kita semua tahu bahwa orang Majus itu bukan orang yang tidak ada kerjaan. Mereka bukan pengangguran. Mereka ini punya kedudukan yang tinggi di dalam istana raja. Orang Majus dalam bahasa Yunani disebut magos, yang kalau diartikan itu sebagai orang yang paling bijaksana. Kenapa mereka disebut paling bijaksana? Karena mereka bukan hanya cerdas secara pengetahuan dalam membaca bintang atau yang kita sebut dengan ahli astrologi, tapi mereka juga ahli dalam soal keagamaan. Bahkan karena dianggap bijaksana itu mereka juga adalah orang-orang yang pintar dalam hal-hal kesehatan. Sehingga orang-orang Majus itu menjadi penasihat raja yang paling diandalkan. Mereka bukan hanya melayani kepentingan raja dan keluarganya di istana, tetapi mereka melayani kepentingan semua rakyat. Bahkan bukan hanya rakyat di dalam kerajaan itu, tapi rakyat lain yang hidupnya dekat dengan orang-orang Majus itu berada. Sehingga memang para orang Majus itu adalah orang yang sangat dihormati dan memiliki tanggung jawab yang besar. Jika kita bisa membayangkan bahwa kalau mereka itu adalah orang yang besar, orang yang punya tanggung jawab yang banyak, maka tentu saja kita bisa membayangkan mereka ini adalah orang-orang yang sibuk. Dan tanggung jawab mereka itu tidak sedikit. Bayangkan mereka itu ahli dalam banyak hal. Bukan saja secara pengetahuan bisa membaca tanda-tanda alam melalui bintang-bintang, bulan, awan, angin. Ya. Tapi mereka ini juga hebat dalam hal kesehatan, bahkan juga menjadi penasehat raja dalam soal keagamaan. Jadi mereka ini adalah orang yang sebenarnya sangat luar biasa, sangat terpandang, sangat dipakai. Sehingga kalau orang-orang seperti itu pergi sebentar saja orang akan khawatir. Orang-orang seperti itu harusnya dekat dengan raja supaya ketika raja meminta pertimbangan, mereka cepat sekali memberi pertimbangan. Tapi sekalipun mereka itu adalah orang yang dipakai banyak orang yang merasa penting karena mereka itu punya banyak fungsi untuk banyak orang, mereka mau meninggalkan aktivitas mereka. Mereka mau melepaskan tanggung jawab mereka. Untuk apa mereka meninggalkan aktivitas dan melepas tanggung jawab mereka? Untuk mengikuti satu bintang yang berbeda dari bintang-bintang lain yang mereka lihat pada waktu itu. Bintang yang mereka lihat itu tidak seperti bintang-bintang yang mereka pelajari sebelumnya. Mereka mengenalinya. Dan mereka memastikan bahwa bintang yang mereka lihat itu menjadi suatu tanda ada sebuah fenomena yang terjadi. Fenomena sosial. Ini ada satu tanda bahwa ada seorang raja yang akan lahir. Karena bintang itu mereka lihat dalam sebuah kebesaran, keagungan. Bentuknya lain, cahaya sinarnya berbeda dari cahaya sinar yang lain, bintang yang lain. Dan bagi orang Majus, saudara-saudara, ini adalah kesempatan untuk membuktikan apa yang mereka lihat dan mereka yakini itu. Sehingga setelah melihat bintang itu, mereka punya tekad yang kuat untuk sampai di tempat di mana bintang itu berada. Ya. Mereka menggunakan waktu mereka dengan baik. Dan bagi mereka kesempatan untuk melihat arti bintang itu adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan.
Padahal lihat bintang itu dia pun enak apa, dapat apa. Toh yang mengerti bintang itu hanya mereka sendiri. Jadi ini bukan sekedar penasaran, tapi mereka mau membuktikan apa yang mereka yakini bahwa bintang itu mau menjelaskan satu fenomena sosial yang sementara terjadi di dunia ini. Ada seorang raja yang lahir. Lalu kita tahu bahwa orang Majus ini dia menempuh jalan yang sangat jauh. Dari sebelah timur mereka menuju ke Yerusalem. Wilayah timur yang disebut oleh orang Majus pada masa itu jaraknya amat jauh dari Yerusalem. Banyak penafsir mengatakan itu bisa saja daerah Persia, itu bisa saja daerah Babel. Tapi kalau kita buka di peta, Babel ataupun Persia menuju ke Yerusalem itu jaraknya jauh sekali. Dan satu-satunya transportasi yang memungkinkan untuk mereka gunakan pada saat itu tidak lain dan tidak bukan adalah dengan berjalan kaki atau naik unta melintasi padang gurun. Teman-teman, jangan dikira naik unta itu enak. Naik unta itu kita turun ke tempung badan encok. Pegalinu ini pinggang-pinggang semua. Dalam satu kesempatan Bapak Pendeta Soleman, saya, ada Mama Desi, kita sudah diberi kesempatan untuk pergi lihat itu Yerusalem. Dan kita pasti naik unta kalau mau menuju ke Gunung Sinai. Jangan dikira enak ya. Punguknya unta yang, pernah lihat unta kok? Dia dengan babi mirip-mirip kok Sonde. Dengan babi. Mirip apa unta kalau di sini? Pernah lihat kok belum unta? Pernah ya. Sudah ya. Itu hewan yang paling ganteng ya, unta itu. Naik unta itu membuat kita kalau tidak memegang dia punya punguk itu secara baik, itu kita bisa jatuh terlempar. Karena dia jalannya begini. Ya. Bukan dia mengikuti gerak tubuh kita, tidak, kita yang mengikuti gerak tubuh dia. Jadi yang kaku-kaku sekarang ini tidak bisa maju mundur, jangan naik unta. Ya. Kalau mau naik unta latihan dulu di kursi bisa begini atau tidak. Ya. Kalau bisa nanti sampai di Yerusalem naik unta. Ya. Karena kalau tidak, kalau kita berlawanan dengan unta, dia maju kita tahan badan, dia mundur kita maju, dia punya sakit bisa 2 minggu tidak hilang-hilang. Yang mengikuti alur geraknya saja kita turun kita capek, apalagi kalau kita berlawanan dengan dia. Jadi kita bisa membayangkan mereka menempuh jalan yang begitu jauh dengan naik kendaraan yang tidak bikin mereka nyaman sebenarnya. Alkitab memang tidak menjelaskan secara rinci bagaimana persiapan dan tantangan yang dihadapi orang Majus untuk menjumpai Yesus. Tapi perjalanan darat melintasi padang gurun itu bukanlah perjalanan yang sebentar. Bisa menempuh beberapa minggu, bahkan mungkin bisa hitungan bulan. Mereka harus berhadapan dengan udara panas kala siang hari, bahkan juga badai pasir, serangan perampok, bahkan juga binatang-binatang buas. Kita tahu ya kalau di padang gurun binatangnya tuh walaupun kecil, itu mematikan. Hanya ada ular tedung di padang pasir. Tahu ular tedung? Ular tedung tuh dia punya lari tuh pinggir. Dia kejar orang bukan lurus begini, ya. Kalau ular-ular yang ada nih kalau kejar orang mungkin bisa lurus ya. Tapi kalau ular tedung itu dia pinggir, tek, sekali dia tidak ada selamat, langsung mati. Tidak ada yang pakai aduh mama, aduh, tidak ada. Langsung sekali dia tek, langsung mati. Itu tantangannya. Tapi tidak semua hal ini tidak menyurutkan niat mereka untuk datang menjumpai Kristus. Sang raja yang baru dilahirkan itu. Mereka selalu bertanya-tanya, di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Nah, teman-teman, dari kisah ini
mereka mau memberi contoh kepada kita bahwa mereka ini adalah orang-orang yang memang menghargai waktu dan kesempatan yang ada pada mereka. Tidak membuang waktu, dan mereka melihat bahwa ada kesempatan bagi mereka untuk membuktikan apa yang mereka percayai sebagai tanda kehadiran seorang raja itu. Dan karena mereka menghargai waktu dan kesempatan, maka mereka bertemu dengan yang namanya keberhasilan untuk menyambut kedatangan Juru Selamat. Mereka bukan hanya berhasil bertemu Yesus, tetapi pertemuan itu, saudara-saudara, membuat mereka memperoleh banyak berkat. Salah satu berkat yang mereka peroleh adalah penyertaan Roh Allah yang membimbing mereka untuk berjalan pulang melewati jalan yang lain supaya tidak bertemu dengan Herodes serta rencana-rencana jahat Herodes. Mereka lupa jalan yang tadi mereka datangi. Tuhan membuka jalan yang lain bagi mereka supaya mereka terhindar dari Herodes. Itu satu mujizat. Jangan dikira kebetulan, tidak. Itu mujizat setelah mereka bertemu dengan Yesus. Nah, sahabat muda yang dikasihi Tuhan, dari cerita orang Majus kita mendapat pesan bahwa untuk menyambut Yesus seperti tema kita, untuk menyambut Kristus, berjumpa dengan Yesus dalam kehidupan kita, untuk bisa menikmati berkat dan penyertaan Tuhan bagi kita sebagai orang-orang muda, untuk bisa menjadi orang yang sukses dan berhasil, maka kuncinya adalah hargai setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Coba kita bayangkan kalau mereka mengamati ada bintang di timur, lalu mereka bilang, sudah coba kita amati saja ini selama seminggu, 2 minggu kita amati saja terus. Maka mereka tidak akan pernah bertemu dengan Yesus. Sekali melihat, besoknya mereka bergegas mencari arti bintang itu. Saudara-saudara, ada 2 hal di dalam dunia ini yang tak pernah bisa kembali. Apa itu? Waktu dan kesempatan. Kalau kita menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, maka sampai kapanpun kita tak pernah berhasil berjumpa dengan masa depan yang Tuhan sediakan bagi kita. Kalau kita tidak menghargai waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan, maka kita harus tahu kita hanya akan bertemu dengan kegagalan dalam hidup. Alkitab itu bicara soal waktu itu dalam 3 bentuk. Yang pertama, waktu yang disebut aion. Aion itu adalah waktu yang lama sekali. Waktu yang tanpa batas. Oleh sebab itu waktu aion itu dipakai untuk menjelaskan tentang waktu di mana Allah menciptakan dunia sampai kepada Allah datang kedua kali nanti. Itu waktu tanpa batas. Alkitab bilang bahwa Allah akan datang kedua kali itu seperti apa? Seperti pencuri di malam hari. Itu waktu aion. Yang tahu hanya Tuhan saja. Dan kita tidak berada dan diberi pengetahuan untuk mengetahui waktu yang disebut aion itu. Yang kedua, waktu kronos. Yaitu waktu yang biasa ini, yang selalu ada, yang tiap hari kita temui. Kronos itu adalah waktu yang dapat diukur. Dengan apa? Dengan jam kita, dengan hari, dengan tanggal, dengan bulan, dengan tahun dan sebagainya. Baik sebagai waktu dalam jangka pendek, ataupun yang waktu sekejap mata. Maupun jangka panjang dalam pengertian puluhan tahun. Itu disebut dengan kronos. Jadi ada deretan peristiwa-peristiwa. Dan kita semua ada di dalam waktu
Kronos. Siapa di sini yang tidur Senin tiba-tiba bangun Sabtu? Tidak ya, tidak ada ya. Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya. Itu waktu Kronos. Ya. Tapi kalau ada yang tidur pagi bangun malam ya itu biasa. Ya. Itu mungkin mabuk, kerja ya, atau entahlah ya. Tapi yang jelas semua kita itu mengikuti waktu dari detik ke menit, ke jam dan seterusnya. Yang ketiga itu waktu Kairos yang terjadi pada periode tertentu. Kalau waktu itu sudah lewat, waktu itu tidak akan kembali. Ini yang namanya waktu Kairos. Oleh sebab itu waktu Kairos berbicara tentang kesempatan dan momentum yang ada di waktu-waktu tertentu. Waktu Kairos itu adalah waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Seperti dalam Galatia 6 ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kalau masih ada kesempatan, selama masih ada kesempatan, ini yang namanya waktu Kairos. Jelas bahwa dari ketiga bentuk waktu ini Tuhan mau kita hidup di waktu yang mana? Yang Kairos. Selagi masih ada kesempatan. Kapan itu kesempatan itu ada? Sekarang ini. Saat ini itu kesempatan. Dan kalau kita melewati sekarang ini, saat ini, kita tidak pernah bertemu dengan kesempatan itu lagi. Jadi jelas bahwa yang Tuhan mau itu bukan sekedar kita menjalani hidup sebagai kronos, urutan waktu demi waktu, hari demi hari begitu saja. Hidup seperti tidak ada perubahan apa-apa, hidup itu datar-datar saja. Ya. Tapi Tuhan mau kita memakai waktu sebagai kesempatan, yaitu Kairos. Mau pergunakan waktu kita secara baik, bukan hanya baik, tapi juga benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab kalau kita menyia-nyiakan waktu dan kesempatan, kita akan kehilangan banyak hal berharga yang seharusnya kita miliki. Karena itu Amsal 23 ayat 18 yang tadi kita baca, itu mengingatkan kita bahwa masa depan bagi setiap kita itu ada. Masa depan itu ada. Jadi jangan berdoa tanya Tuhan, Tuhan kenapa saya dikasih hidup seperti ini? Jangan tanya, itu dia yang tidak tahu untuk apa dia hidup. Karena kalau Tuhan kasih kita hidup, maka Tuhan punya rancangan atas hidup kita. Makanya sedih sekali kalau ada orang yang menyia-nyiakan waktu, bahkan menghabiskan waktunya dengan bunuh diri. Tersinggung sedikit, baygon. Putus cinta, jembatan Liliba. Macam-macam kan kita. Ingatlah, Tuhan itu tidak mungkin kasih kita hidup hanya untuk menikmati kesialan. Tidak. Tuhan itu tidak mau kita hidup untuk bikin apa-apa itu tidak berhasil. Tidak. Tuhan tidak pernah mau kita itu gagal dalam hidup. Masa depan itu ada untuk semua orang. Harapanmu tidak akan hilang. Asalkan kita mau hidup dalam waktu dan kesempatan yang kita pakai secara sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak cermat dalam memakai waktu hidup kita, maka kita akan kehilangan kesempatan. Perhatikan waktu Kairos yang Tuhan berikan kepada kita untuk masa depan kita sendiri. Ibarat pintu yang ada di depan ibu ini, jika Tuhan buka pintu, maka masuklah. Sebab kalau Tuhan sudah tutup pintu, tak ada seorang pun yang dapat membukanya. Karena kesempatan itu sudah hilang. Karena itu peka. Pemuda harus bijaksana, dia berani mengambil keputusan untuk bisa maju. Karena kesempatan itu Tuhan kasih setiap waktu. Raih kesempatan itu, sebab kalau kesempatan itu tidak diraih,
kesempatan itu tidak akan pernah datang lagi. Setiap manusia, terutama kita sebagai pemuda Kristen, harus memiliki waktu dan kesempatan yang dipergunakan secara baik dan benar. Supaya apa? Supaya masa depanmu menjadi baik. Dan kalau kita memakai waktu dan kesempatan secara baik, itu berarti kita sudah menyambut kedatangan Tuhan dalam kehidupan kita. Coba bayangkan kalau malaikat datang di padang gurun di tengah-tengah para gembala, mereka ketakutan, pikirnya itu setan, mereka lari. Mereka tidak akan pernah menyambut kedatangan Tuhan. Tapi mereka menghargai waktu dan kesempatan, karena itu firman Tuhan bilang, bergegaslah mereka. Maka bergegaslah mereka. Mereka memakai waktu dan kesempatan. Dan orang yang pakai waktu dan kesempatan secara baik dan benar, dia akan menyambut kedatangan Tuhan dalam hidupnya. Hidupnya akan penuh dengan banyak-banyak berkat, banyak mujizat. Sebaliknya, jikalau kita membuang waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, itu artinya kita belum, bahkan tidak bisa menyambut kedatangan Tuhan. Banyak pemuda sekarang ini, saudara-saudara, mereka menjadi penyebab atau sumber masalah daripada menjadi pemecah atau yang membuat solusi atas masalah. Banyak sekali pemuda kita yang terlibat dalam praktek-praktek yang tidak terpuji. Kumpul kebo, narkoba, judi, mabuk-mabukan, tawuran. Tadi sore ibu lihat ada anak muda ya, berani tendang-tendang polisi. Pasti viral ya itu. Oh berani sekali, tapi waktu sudah kena tangkap itu aduh kok ibu sedih sekali ya. Kayak di penjago kemana ya tadi. Banyak pemuda sekarang menunjukkan kondisi kerohanian yang dangkal. Dan tidak bisa dikatakan mereka hidup berakar di dalam Kristus. Nah, kalau waktu dan kesempatan hidup itu kita habiskan untuk hal-hal yang tidak baik dan benar, bukan hanya masa depan kita yang jadi taruhannya, tetapi kita tidak bisa mengatakan kita sudah menyambut Tuhan yang sesungguhnya. Sebentar lagi Natal. Banyak orang sudah merayakan Natal, tapi pertanyaannya, sudahkah mereka berjumpa dengan Kristus? Sudahkah mereka bertemu dengan Yesus? Dan sudahkah Yesus datang dalam hidup mereka? Jangan sampai perayaan Natal yang kita akan alami nanti itu kita hanya rayakan dalam pesta pora ya, dan hal yang sia-sia. Ingat, kalau kita tidak datang seperti orang Majus mendatangi Yesus, maka sampai kapanpun kita tidak bertemu dengan berkat-berkat yang Tuhan siapkan bagi kalian sekarang ini untuk masa depanmu. Karena itu pesan firman Tuhan adalah hargai waktu dan kesempatan yang Tuhan kasih secara baik dan benar. Belajarlah dari orang Majus yang ketika mereka melihat, mereka bergegas menghargai waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Dan karena itu mereka menjumpai Yesus dan pulang dengan penyertaan Yesus atas hidup mereka. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami kembali datang dengan segala ungkapan syukur, sebab kami percaya bahwa Tuhan yang menghimpun kami di tempat ini. Ini waktu terbaik yang Tuhan taruh bagi kami. Juga kesempatan bagi kami untuk meramu persaudaraan, persahabatan di antara kami sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar sekarang ini membuat kami percaya bahwa masa depan kami sungguh ada. Dan harapan itu tak akan hilang. Jadikanlah kami sebagai anak-anak Tuhan
yang menghargai waktu kronos, waktu yang Tuhan kehendaki untuk kami jalani. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, saya undang teman-teman semua bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan nyanyian Ku Percaya. Untuk memberi persembahan, untuk menabur, marilah kita memberi persembahan dengan mengingat firman Tuhan. Siapa yang mempersembahkan korban sebagai syukur, ia memuliakan Allah. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan dari Allah akan diperlihatkan kepadanya. Kita akan berdoa untuk persembahan ini. Berdoa akan dipimpin oleh KLD Natonis. Baik, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk malam yang diberkati Tuhan. Kami menikmati firman-Mu Tuhan. Dan kini tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan memberkati setiap persembahan yang kami bawa dari rumah kami masing-masing.
agar berguna bagi pelayanan pekerjaan-Mu dalam gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Baik, sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian yang berkata kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita semua bangkit berdiri, kita angkat pujian ini dari awal. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Baik teman-teman, boleh duduk kembali. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Saya persilahkan Bapak Pendeta Soleman untuk memimpin kita dalam doa syafaat. Baik, mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, kami menaikkan puji dan syukur kami kepadamu. Karena Tuhan boleh memberi kami waktu dan kesempatan yang indah pada malam hari ini. Kami ada sebagai pemuda-pemudi gerejamu, ada di dalam rumahmu, untuk kami bersama-sama beribadah kepadamu. Kami bersyukur Tuhan, karena di malam hari ini kami sudah dilawat oleh firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Mama Pendeta Linda, bagi kami semua. Bagaimana kami mempersiapkan diri kami menyambut kedatangan Kristus yang lahir sebagai juru selamat bagi kehidupan kami umat manusia berdosa. Tolonglah kami semua Tuhan, supaya sebagai orang muda kami dapat berefleksi dari firman Tuhan yang sudah disampaikan, direfleksikan bagi kami malam hari ini. Supaya Tuhan, kami sungguh-sungguh menjadi orang-orang muda yang berkenan kepada Tuhan, yang memberi diri untuk Tuhan, melayani Tuhan, dan bersaksi tentang Tuhan di dalam kehidupan ini, yang membawa banyak orang untuk menjadi umat kesayangan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami telah mengakhiri seluruh aktivitas kegiatan pelayanan kami untuk tahun 2020. Walaupun hari ini adalah hari yang menolong kami untuk ada bersama-sama dalam ibadah ini, karena COVID yang menghambat kami untuk ada di dalam persekutuan bersama. Tapi sungguh Tuhan membuka jalan bagi kami untuk kami ada bersama dan mengalami sukacita berkat persekutuan dengan Engkau malam hari ini. Tolonglah kami, setelah kami kembali, kami ada dalam hati yang penuh sukacita, dan kami senantiasa ada dalam hidup yang memberi diri untuk Tuhan. Tolonglah kami juga Tuhan, supaya ketika kami mengakhiri tahun 2020, kami juga dituntun Tuhan memasuki tahun yang baru nanti, tahun 2021. Dalam anugerah Tuhan, sehingga sungguh-sungguh dalam kehidupan kami yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami, kami terus menjadi alat dalam tangan Tuhan yang terus memuliakan Engkau. Seluruh kehidupan pelayanan kami taruh di dalam tangan kasih-Mu. Semua badan pengurus pemuda di setiap wilayah, bahkan UPP pemuda yang ada, Tuhan memberkati mereka semua, supaya biarlah semangat yang Tuhan berikan bagi mereka memotivasi mereka untuk terus menata pelayanan pemuda menjadi pelayanan yang berkenan kepadamu. Terima kasih banyak Bapa. Kami akan kembali ke rumah tangga kami masing-masing. Tuhan sertai lindungi dan membawa kami pulang dalam damai sejahtera-Mu. Ini doa kami Bapa, ampuni dosa kami, sambut kami dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa. Amin. Baik, kita sampai ke penghujung ibadah. Kita akan masuk ke pengutusan dan berkat. Saya persilakan Mama Pendeta Linda untuk pengutusan. Saya jemput semua kita berdiri. Sahabat-sahabat semua, Yesus sangat rindu kita datang kepadanya dan memberitakan firman kebenaran bagi sesama kita. Inilah kami, utuslah kami untuk memberitakan kuasa-Mu yang menyelamatkan dan rencana-Mu yang kekal bagi segenap umat manusia. Pergilah dan layanilah Tuhan dengan setia, sesuai dengan karunia yang ada padamu.
Kembalilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Shalom. Shalom. Silakan duduk.